Inilah dampak kerusuhan Arema FC versus Persebaya. FIFA bisa batalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. 129 orang tewas usai pertandingan Persebaya lawan Arema. Inilah tragedi Kanjuruhan berduka. Tragedi Kanjuruhan berduka adalah sebuah tragedi mengerikan yang baru terjadi tadi malam, di mana terdapat 129 orang tewas usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Lantas bagaimana ceritanya hingga tragedi super mengerikan ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi berdasarkan keterangan dari kepolisian, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinto, menerangkan ya, kalau tragedi ini bermula ketika supporter oknum penonton yang tidak terima atas kekalahan dari Arema FC ini kemudian turun ke lapangan, membuat keributan, kondisi sangat tidak kondusif, hingga kemudian dari pihak kepolisian ini menembakkan gas air mata. Setelah gas air mata ini ditembakkan, ternyata air yang keruh ini bertambah keruh hingga kepanikan, sesak nafas terjadi, jubelan penonton pun di mana-mana, sedang pintu keluar pun dalam kondisi macet dan 129 orang akhirnya dinyatakan tewas. Terdapat juga kronologi lengkap yang dijelaskan oleh penonton yang langsung datang ke sana. Di antaranya adalah akun Libra12 di Twitter yang menjelaskan kronologi secara lengkap terkait tragedi yang sangat mengerikan ini. Beginilah kronologinya. 1 Oktober 2022 malam, kala itu Arema FC melawan Persebaya berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebetulnya di kick off pada saat jam 8 malam ini, di awal-awal pertandingan pun babak pertama semua berjalan dengan sangat lancar hingga kemudian babak pertama selesai. Pada saat istirahat, sebetulnya telah terjadi kericuhan sedikit-sedikit, namun semuanya bisa teratasi oleh aparat dan pertandingan kembali dilanjutkan di babak kedua. Nah, di babak kedua inilah ternyata terdapat gol ketiga yang dilakukan oleh Persebaya yang kemudian menambah kondisi semakin panas. Dalam hal ini, kemudian hingga menit-menit akhir, Arema FC ini tidak juga menambah gol dan akhirnya ketika peluit akhir dibunyikan, Arema FC pun tidak bisa membalas gol yang dilakukan oleh Persebaya dan kekalahan pun harus diterima. Dalam kondisi kekalahan ini, ternyata terdapat oknum supporter yang sakit hati dan tidak terima. Akhirnya turun ke lapangan, keadaan super tidak kondusif, hingga akhirnya para pemain ini langsung digiring ke ruang ganti. Pada saat digiring ke ruang ganti inilah, ternyata kondisi semakin tidak kondusif. Pelemparan barang-barang terjadi di mana-mana, hingga aparat kemudian menembakkan gas air mata. Saat penembakan gas air mata ini, ternyata banyak sesak nafas, kemudian terinjak-injak satu sama lain, hingga berjubel ke pintu keluar pun macet, dan 129 orang pun dinyatakan tewas. Sepak bola Indonesia kembali mencoretkan tinta berdarah saat Arema FC berduel melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober 2022. Kali ini korbannya bahkan berjumlah ratusan orang karena kerusuhan supporter di stadion. Jumlah korban Arema FC Persebaya tercatat sejauh ini 127 orang dinyatakan meninggal dunia Minggu 2 Oktober 2022. Jumlah korban yang sangat banyak ini bisa membuat Federasi Sepak Bola Dunia FIFA turun tangan. Bahkan FIFA bisa saja membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar tahun 2023. Alasan keamanan bisa menjadi pertimbangan kuat dari FIFA mencabut status tuan rumah. Apalagi FIFA dikenal sangat ketat dalam urusan keamanan penyelenggaraan kompetisi tingkat internasional. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang bermula saat supporter Arema FC atau yang akrab disapa Aremania terjun ke lapangan. Mereka melampiaskan amarah lantaran Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya Surabaya dalam duel bertajuk Derby Jawa Timur. Supporter yang tak terkendali memaksa aparat keamanan turun tangan menertibkan. Namun terlalu banyaknya supporter yang turun ke lapangan membuat aparat keamanan kewalahan. Aparat keamanan kemudian menembakkan gas air mata untuk mengurai massa supporter. Naasnya gas air mata ini justru menjadi simalakama. Banyak supporter yang sesak napas karena udara di dalam stadion dipenuhi asap. Mereka juga kesulitan keluar dari stadion karena berdesak-desakan di pintu keluar. Banyaknya korban jiwa di Kanjuruhan Malang ini ternyata tercatat sebagai satu di antara tragedi paling mengerikan dalam sepak bola dunia. Ini merupakan insiden berdarah terparah yang dialami Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Terlebih banyak peraturan yang dilanggar dalam insiden itu. Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah akan ada sanksi akibat pelanggaran ini atau tidak, termasuk jika ada dalam bentuk apa sanksi itu. Tapi yang pasti banyak yang mengkhawatirkan Indonesia terancam batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 mendatang. Sementara itu, laga Arema FC versus Persebaya mendapat tanggapan dari pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali. Dalam keterangannya, Ketua Save Our Soccer ini menyebut jika insiden di Kanjuruhan ini dapat berimbas pada nasib timnas Indonesia. Seperti diberitakan sebelumnya,
Indonesia secara resmi bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Akmal khawatir FIFA bisa saja mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah akibat tragedi Kanjuruhan yang meregang ratusan nyawa tersebut. Sebab menurutnya, telah banyak kejadian yang sama di dunia yang membuat FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi. Ingat tragedi Heysel 29 Mei 1985. Pada 31 Mei 1985, UEFA langsung menghukum klub Inggris tidak boleh terlibat dalam kompetisi Eropa selama 5 tahun. Jelas Akmal. Jika FIFA menjatuhkan sanksi dengan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, akan menjadi sebuah kerugian besar. Sebab kerusuhan Arema FC versus Persebaya tidak hanya meregang nyawa, tetapi juga mempush regenerasi timnas yang sedang dibangun. Bagaimana menurut Anda Sobat Bola? Tulis dalam kolom komentar.